warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tentu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu kembali. Kalau kemarin yang ngaji di Nurul Hikmah sudah ketemu, yang kemarin di Nurul Hikmah tidak ketemu, berarti di sini kita ketemu. Baik, jadwal saya di Al-Islam ini tetap, yakni akad pertama sama akad ketiga. Kalau untuk akad pertama masih tetap membahas kitab Syariah dan Islamiyah, dan kalau untuk akad yang ketiga kita bahas masalah tauhid, jadi kita Fathul Majid. Untuk akad yang pertama yang sudah kita bahas cukup banyak. Yang terakhir yang sudah kita bahas kemarin berkenaan dengan bagaimana ada kita kalau ke masjid, kalau di dalam masjid ada membaca Quran juga sudah, ada khutbah hajah atau tidur dan seterusnya sudah. Kita akan masuk di adab berikutnya yang belum kita bahas. Adab yaum Jumat sudah ya? Belum kan? Adab yaum Jumat? Belum. Baik. Adab-adabnya banyak sekali. Ada puasa juga sudah. Ada makan minum belum? Sudah ada makan minum? Belum ya? Belum. Adab yaum Jumat. Jadi adab-adab atau etika yang berkenaan dengan hari Jumat, termasuk bagaimana sih sebenarnya adab kalau Jumatan itu kayak apa. Yang pertama, Ibu Bapak, al-iktsaru minas sholati wassalami ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk hari Jumat, yang betul itu Jumat atau Jumu'ah? Yang betul itu Jumat atau Jumu'ah? Kalau dengan yang di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi, rata-rata itu pakai Jumu'ah. Jumu'nya di doma. Jadi akhirnya orang untuk mengatakan Jumu'ah itu akhirnya susah. Jadi akhirnya menjadi Jumu'ah. Nanti kita akan ketemu di hadis-hadis Rasulullah kata-kata Jumu'ah itu. Contohnya di sini. Jadi kalau kita masuk di hari, biar enak pengucapannya tak bilang Jumat itu aja ya. Ketika sudah masuk hari Jumat, itu kita dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak membaca sholawat, untuk memperbanyak
Sholawat yang kita rekod itu sholawat Ibrahimiyah. Ya, sholawat Ibrahimiyah. Suatu saat ada seorang sahabat yang tanya kepada Nabi, ya Rasul, kaifa nusalli alaika? Ya Rasul, bagaimana kami ini kalau bersolawat kepada jenengan? Maka Nabi menjawab, qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad, dan seterusnya itu. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Dan sholawat Ibrahimiyah ini adalah sholawat yang paling sahih, yang paling sahih datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak akan berbicara tentang sholawat-sholawat yang lain. Cukup dengan pakai sholawat Ibrahimiyah saja. Tidak usah pakai sholawat Sajaratul Nutq apalagi. Tidak usah pakai sholawat yang itu saja yang kita baca setiap sholawat. Perbanyak baca sholawat. Ada hadis Rasulullah Muhammad SAW, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ati. Nah, ya coba sudah mulai ketemu jumu'ati. Sesungguhnya di antara sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling afdal itu adalah hari Jumat. Hari Jumat itu termasuk hari yang afdal, disebut dengan Sayyidul Ayyam. Itu hari yang dimuliakan. Kalau orang Yahudi itu yang dimuliakan hari Sabtu. Kalau orang Nasara itu yang dimuliakan hari Ahad. Kalau kita hari Jumat. Ya, di antara hari-hari kalian yang paling afdal itu ya hari Jumat. Hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Adam diciptakan. Jadi menurut riwayat ini Adam itu diciptakan hari Jumat. Wa fihi qubida. Dan pada hari Jumat itu Adam itu dicabut nyawanya. Wa fihi an-nafkhatu. Dan pada hari Jumat itu, ya, di yaumul Jumat itu an-nafkhatu, peniupan sangkakala. Ini kalau diamati akan bisa kita pahami kalau hari kiamat itu terjadinya Jumat. Cuma tanggal berapa, di mana, kapan tidak ada satupun yang tahu. Rasulullah yang mengatakan wa fihi an-nafkhatu, pada yaumul Jumat itu akan terjadi peniupan sangkakala. Wa fihi as-saqqatu, pada hari Jumat itulah manusia akan dibangkitkan. Itulah di antara keutamaan hari Jumat. Kemudian faqiru alayya minas salati, maka perbanyaklah kepadaku untuk membaca sholawat. Minas salati, bukan sholawat kepada Nabi, bukan sholawat. Jadi makna sholawat itu secara linguistik itu kan doa. Secara bahasa sholawat itu kan artinya doa. Jadi yang kalau kita melihat di dalam Al-Quran kayak seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna. Jadi yusholluna itu pun nanti padanya dari pengembangan sholat itu sholat, yusolli, sholatan. Jangan dipahami sholat itu berarti diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Nah, ketika dikatakan wa alayya minas sholati fihi, itu artinya perbanyak sholawat kepada Nabi, dan sholawat itu adalah doa. Apakah kita mendoakan Nabi? Beda pemahamannya. Kita bersolawat kepada Nabi itu bukan mendoakan Nabi. Nabi itu sudah luar biasa. Baik, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, maka sesungguhnya sholawat kalian itu apa? Ditampakkan kepada saya. Ini kadang-kadang dijadikan dalil menunjukkan Rasulullah itu masih hidup di kuburannya, kemudian bisa dimintai. Bukan begitu pemahaman. Ya, dulu sudah kita bahas tentang masalah tawasul, bagaimana tawasul kepada zatnya Nabi Muhammad, tawasul yang syar'i, tawasul yang non syar'i, dulu sudah kita bahas. Tidak saya ulang-ulang lagi. Pada konteks yang pertama ini saya ingin mengatakan pada hari Jumat perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah SAW. Sudah singkat saja.
Baik, yang nomor 2, al-ightisalu yaumil jumu'ati. Ya, terutama yang laki-laki, yaitu mandi pada hari Jumat. Dalam kitab-kitab fikih itu para ulama menyebut boleh mandi Jumat itu setelah subuh atau sebelum subuh itu boleh. Tapi kalau saya memahaminya pada Jumatan nomor 100. Dulu sudah kita bahas, kita ini kan sama Rasulullah dilarang kalau masuk ke dalam masjid itu dengan membawa bau-bau yang mengganggu, kan? Berambalan, bawang, atau mungkin hal-hal seperti koktei jengkol, gitu. Sebelum dibersihkan dan seterusnya, kita kan dilarang kalau Rasulullah masuk karena mengganggu, dan termasuk malaikat itu terganggu. Ya, di antara ilat hukumnya itu memang karena memang Jumat itu hari yang suci, di situ itu adalah hari Id. Jadi Id itu disebut dengan Id. Hari Jumat itu juga Rasulullah menyebut Id. Makanya nanti kalau pas kita bahas di tauhid itu kan, jangan jadikan kuburanku itu hari raya. Kenapa kalau disebut Id? Itu ada 3 unsur. 1, hari yang diulang-ulang secara tetap. Kedua, ada ritual yang tetap itu, dan kemudian dilakukan oleh banyak manusia. Jadi kalau ada sesuatu hal hari tertentu yang diulang-ulang tetap seperti itu dan berubah, maunya Jumat dan kemudian ada ritual khusus pada hari itu dan dilakukan oleh orang banyak, itu secara bahasa namanya Idul. Pas ketika Rasulullah melarang kuburan untuk menjadi Id, ya, Rasulullah melarang kuburan untuk dijadikan tempat hari raya, itu posisinya seperti ini. Contoh, orang itu setiap malam Jumat Legi, kalau nggak malam Jumat Legi nggak apel. Jadi setiap malam Jumat Legi ada ritual itu yang melakukan banyak. Nah, itu diantara makna menjadikan kuburan itu hari raya. Lah, Jumat itu disebut dengan Id oleh Rasulullah Muhammad SAW karena dilakukan setiap Jumat, ada ritual tertentu dan kemudian yang melakukan banyak. Maka hari Jumat itu oleh Rasulullah disebut dengan Id. Nah, maka pas ketika Id itu disunahkan untuk mandi. Para ulama, jumhur ulama menyebut mandi di sini hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau kita melihat di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, mandi Jumat mau Jumatan itu dihukumi wajib. Coba aja kita lihat hadis yang pertama, al-ghuslu yaumal jumu'at, lagi-lagi Jumu'ati, wajibun ala kulli muhtalim, bahwa mandi pada hari Jumat itu wajib. Ala kulli muhtalim, atas setiap orang-orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik yang punya taklif untuk melakukan sholat Jumat. Makanya saya dulu pernah mengatakan pas ketika ada foto Idul Adha gitu ya, memang takbir perlu untuk menyediakan tempat kamar mandi yang memadai. Biasanya Pak khotib itu kadang-kadang mereka berangkat dari kantor mereka, bukan dari rumah. Habis dari kerja, kemudian dia ada jadwal khutbah ke sini. Nah, di sini kemudian ternyata kamar mandinya, khotibnya mau mandi. Nah, itu sebenarnya tanggung jawab kita semua di sini. Karena konteksnya memang ada ulama yang mengatakan wajib berkenaan dengan hadis ini. Kalau di dalam riwayat Bukhari, kita jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil, barang dan apabila salah satu di antara kalian akan menghadiri sholat Jumat, maka falyaghtasil, maka hendaklah dia itu mandi. Lalu ketika khotibnya datang ke masjid Katiatus jadi orang ini. Ada musafir yang jauh, maunya dari Surabaya, dari Jakarta datang ke sini, kali Jumatan Katiatus, dah ada lah itu. Jadi itu sunnah muakkadah. Saya sampai hari ini seperti majelis taklim juga mengatakan bahwa mandi untuk melakukan sholat Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Para ulama punya istimbat kenapa kata-kata wajib itu menjadi sunnah muakkadah. Nanti ada riwayat yang lain. Jadi kalau untuk bapak yang mau Jumatan itu mandi saja.
Mandi Jumat itu mandinya caranya seperti mandi jinabat, seperti mandi besar. Jadi betul-betul akhirnya kemudian nanti Jumatan itu ya harus bersih, wangi dan seterusnya. Kalau sampai Jumatan itu gak habis penuh, kelambine ora tau karuan, gaya kaos belum, tulisannya tidak tahu karuan, akhirnya jamaah yang di belakang kami takbir masuk tulisan sing ora-ora. Makanya nanti akan kita bahas di antara sunnahnya orang Jumatan itu pakai bajunya kayak apa. Gitu ya. Pertanyaannya, ibu-ibu itu wajib tidak Jumatan? Ibu-ibu itu tidak wajib. Tapi andai kata umpama ibu-ibu itu kepingin Jumatan, boleh. Ibu-ibu itu kepingin Jumatan, boleh. Dan takmir bisa memberikan fasilitas kepada ibu-ibu yang ingin mengikuti sholat Jumat. Tapi hukumnya tidak wajib. Orang musafir, orang yang sakit, anak kecil, perempuan itu tidak wajib. Saya pernah mendengar katanya ada ustadz yang ceramah ibu-ibu wajib untuk sholat Jumat. Saya kaget gitu. Kok bisa? Majelis Syaro tidak menghukumi wajib. Kalau ibu-ibu dikatakan wajib juga repot juga. Ya, jadi ibu-ibu itu hukumnya tidak wajib melakukan sholat Jumat, tapi kalau ibu-ibu itu ingin melakukan sholat Jumat boleh. Kalau di sini Bapak takbir memberikan fasilitas ibu-ibu yang mau Jumatan enggak ya? Berarti ibu tidak pernah ikut Jumatan ya? Tidak biasa ya? Tidak biasa kalau Jumatan. Kalau di Manarul Islam itu saya bilang itu saja fasilitas kalau ada ibu-ibu yang ingin ikut Jumatan tidak apa-apa, boleh. Kalau di sini mungkin tidak tahu ditaruh di mana untuk ikut Jumatan. Ya, kalau di Muhammad Sobri ada, saya tanya gimana, takmirnya bilang ada, Ustaz itu di kamar itu situ ada. Jadi ibu-ibu tidak nampak, jadi ikut Jumatan di kamar itu. Jadi yang di yang terpenting itu kan khutbahnya itu. Jadi ibu kalau ke Jumatan ada khutbah yang didengarkan. Itu. Nanti suatu saat kalau ibu Aisyah bilang sama takmir, tolong kami diberi fasilitas untuk Jumatan. Nah, itu takmir sudah memberikan. Ditaruh di mana kira-kira? Ya. Tapi jangan dipelintir loh ya. Jangan-jangan nanti mengatakan Ustaz Junari mewajibkan. Bukan, tidak wajib. Perempuan tidak wajib. Laki yang wajib itu laki-laki yang dia sudah balik, yang dia itu sudah punya kelayakan taklif untuk melakukan sholat Jumat. Kalau andai kata ibu-ibu itu juga mau Jumatan, ya sunnahnya sama. Kata Jumatan ini harus. Pak tadi katanya mandi Jumat itu boleh setelah subuh atau sebelum subuh boleh. Lah berarti kalau nanti mau Jumatan nggak ada sunnah. Mandinya setelah subuh, baru gawe kerja, ngangkati bangku, ngangkati waktu, baru Jumatan gak adus. Yang jelas ilah hukumnya itu ini lahir hari raya. Jadi kita itu setiap hari Jumat ada hari raya. Sunnah ada mandinya seperti mandi jinabat, dan kemarin itu sudah kita bahas bagaimana caranya mandi sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wad'uti wa tanaful qabla Jum'ati. Wad'uti itu artinya memakai minyak wangi. Bapak-bapak kalau mau melakukan sholat Jumat, sunnah memakai minyak wangi. Ojo memakai minyak wangi isi Ja'far dukun itu bukan. Kadang-kala ada orang memakai minyak wangi tapi justru jamaah yang lain terganggu. Minyak Allah, minyak wangi yang standar saja minyak wangi. Loh Pak, ada orang memakai minyak wangi malah justru jamaah sebelahnya terganggu. Apakah itu juga termasuk pada posisi larangan Nabi masuk ke masjid dan membawa bau-bau yang standar? Ibu-ibu pun juga boleh sebenarnya pakai minyak wangi, tapi perbedaan antara minyak wanginya wanita dengan perempuan itu ada. Minyak wangi perempuan
wanita itu boleh pakai minyak wangi. Riwayat Tirmidzi. Jadi minyak wanginya perempuan itu kalau tidak mengefek betul gak bau. Kenapa? Karena yang bisa mengefek itu cuma suami sama-sama perempuan. Jangan sampai kemudian seorang wanita itu pakai minyak wangi jarak 3 meter cuma ibu, laki-laki itu dari bau saja dibiduk di sana itu. Laki-laki itu dari bau wanginya wanita itu saja bisa pusing gitu. Bisa. Maka ibu-ibu itu kalau pakai minyak wangi ojo. Itu namanya kalau menurut Nabi muta'athirah. Muta'athirah dan hukumnya dianggap seperti orang yang melakukan zina. Jadi Rasulullah mengatakan kalau ada perempuan dia memakai minyak wangi, dengan minyak wangi itu supaya laki-laki tertarik bla 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 itu maka fahyazaniyatun, maka dia itu terhukumi seperti wanita yang berzina. Dia merangsang laki-laki yang lain, boleh. Maka pilihlah minyak wangi yang lembut, kalau tidak mengepek tidak bau, itu perempuan. Ibu-ibu pakai minyak wangi juga? Tidak, pakai aja. Kadang-kadang saya sama mahasiswa terutama liwat ngarep Ustaz, mahasiswa itu semua atau semua wabu itu yang disebut Nabi dengan muta'athirah. Tapi mohon maaf juga, namanya wanita itu bau badannya juga lebih parah dari laki-laki juga sebenarnya. Betul itu. Bau badannya wanita itu memang lebih parah dari laki-laki. Tetap kita itu tidak dilarang untuk membuat wangi itu pakai apa namanya ini, tawas dan sebagainya. Itu boleh saja pakai badan. Kira-kira bapak-bapak mau toh kalau berjenis-jenisan mabutin ngomong-ngomong? Ibu-ibu mau nggak kalau bapak-bapak itu ambil ngomong-ngomong? Sama-sama, tapi bedakan antara minyak wanginya perempuan dan minyak wanginya laki-laki. Saya termasuk yang tidak mau kalau istri saya pakai minyak wangi berlebihan baru betul. Tidak mau. Ya, saya ulang lagi bahwa laki-laki itu dengan baunya wanita saja sudah. Ya, sekarang juga begitu ya. Betul, jadi juga begitu. Baik, gitu. Kalau ibu-ibu tertarik dengan bau wanginya laki-laki itu yang muda. Itu kan kalau di iklannya minyak wangi Axe. Bener banget. Tapi memang kalau di dalam surat Yusuf, perempuan itu bisa nafsu melihat kegantengan laki-laki itu bisa. Siapa sudah tahu? Dan wanita-wanita yang ada di kota itu begitu dia dibawakan namanya pisau sama buah, Yusuf itu cuma disuruh lewat, saking terpesona dengan kegantengannya Yusuf itu yang diiris tangannya. Jadi podo lain anak wedok itu podo lain. Podo nafsu nih. Makanya memang di dalam surat An-Nur itu laki-laki maupun perempuan disuruh untuk wadul basar. Bapak-bapak, jenengan kalau mau sholat Jumat, kita lihat di sini ya, itu sunnahnya kan memakai minyak wangi dan melakukan hal-hal yang sunnah sebelum melakukan sholat Jumat. La yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a. Tidaklah seorang laki-laki dia itu mandi pada hari Jumat. Ya, jadi kalau mau Jumatan harus bersih, mandi. Wa yatatahharu mastata'a, dan dia bersuci sesuai dengan kemampuannya dia. Kata-kata wa yatatahharu inilah yang kemudian diambil oleh para ulama. Bersuci yang termasuk mensunahkan potong kuku pada hari Jumat itu diantaranya ini. Jadi kan mau cari hadis-hadis yang mengatakan secara spesifik potong kuku hari Jumat jam sekian tidak ketemu. Maka wayatatoharu itu, makanya memang nanti kita jenengan bisa lihat ada 10 bagian dari fitrah. Sunanun minal fitrah, ada 10, ada yang mengatakan 10. Di antara sunan fitrah itu kan mencukur kumis, memanjangkan jenggot, mencukur bulu ketiak, mencabut bulu ketiak. Ketiak itu dicabut.
kemudian mencukur bulu kemaluan, potong kuku, khitan dan lain-lain itu termasuk sunanun minal fitrah. Yang disebut dengan sunanun minal fitrah itu adalah memang 10 hal yang dilakukan ini sudah sejak zaman Nabi Adam, mulai nabi-nabi yang pertama Rasul dulu itu sampai Nabi Muhammad diperintahkan untuk melakukan sunanul fitrah. Namanya sunanul fitrah, kebiasaan-kebiasaan bersuci, termasuk potong kuku. Kata-kata apa yang kata halu mustaqam itu ketika dia sudah mandi, kemudian dia bersuci, ya, dalam konteks apa yang dia mampu. Kalau tadi saya katakan apa tadi? Ya cukur kumis, merapikan jenggot, membacakan jenggot, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, potong kuku, itu sunnahnya itu pada Jumat. Nah ini yang antara dalil yang digunakan oleh para ulama, potong kuku hari Jumat, merapikan jenggot hari Jumat, mencukur bulu kemaluan hari Jumat, itu di sini kan. Nah jadi kalau potong kuku hari apa gitu? Terus pokoknya potong. Jadi kan mencabut bulu ketiak hari apa? Enggak tahu. Sampai ke bawah sampai mencabut apa namanya mencukur bulu kemaluan itu juga sunnah. Dan itu masya Allah dan itu dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Setelah dia mandi, dia bersuci kayak termasuk potong kuku dan lain-lain itu wayat dahinu min dunihi aw yamussu min tibi baitihi. Yang dimaksud dengan wayat dahinu min dunihi aw yamussu min tibi dunihi itu artinya dia memakai minyak wangi. Ketika mau Jumatan dia mandi, dia bersuci pakai minyak wangi. Itu sunnahnya begitu Pak. Makanya saya mengatakan takbir juga perlu untuk memberikan fasilitas minyak wangi yang kecil-kecil ditaruh di pojok di masjid. Tapi barangkali hilang, dimulir. Itu saya katakan dolim itu orang yang membawa minyak wangi pulang itu. Uang itu sudah disediakan oleh takbir untuk ditaruh di buat orang-orang yang ingin wangi di dalam masjid atau di bawah mulir. Di mana orang Islam itu banyak, tapi barangkali hilang gitu. Kata kedua, tolonglah itu jangan seperti itu lah. Itu memang sunnahnya begitu. Masuk masjid wangi yang enak, jamaah itu yang enak. Nah kalau Jumatan itu juga begitu, mandi bersuci pakai minyak wangi. Tumma yakhruju fala yufarriqu bainal itsnaini. Kemudian dia keluar, maka dia tidak memisahkan antara dua orang. Artinya apa? Pas ketika datang ke masjid untuk Jumatan dia tidak sampai melangkahi orang-orang itu. Kan tidak boleh melangkahi orang-orang pas ketika datang Jumatan. Kemudian tumma yusalli ma'u ibalahu tumma yajlisu idza takallama al-imam. Kemudian dia sholat seperti apa yang sudah ditetapkan. Kemudian dia itu memperhatikan apa yang diucapkan oleh imam. Nanti jadinya akan ketemu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah tidak pernah mengatakan khotib. Ya, memang kalau dalam kota yang tubuh ada. Tapi berkenaan dengan Jumatan itu mesti Rasulullah memakai takallam imam. Pasti Rasulullah menyebutnya imam. Di sini saya mengatakan Bapak Ibu, para ulama juga mengatakan yang afdal jadi imam itu Yosef khotib. Yang afdal jadi imam itu yang khotib. Karena khotibnya Rasulullah tidak mengatakan tumayyiz itu idza takallama al-khatib. Ya, Rasulullah tidak mengatakan tumayyiz itu idza takallama al-khatib. Tapi Rasulullah mengatakan tumayyiz itu idza takallama al-imam. Tapi memang boleh sing iso ceramah khotib Jumat sekaligus imami dia. Angel ya Pak. Kalau di sini antara yang khotib sama yang imam sama atau tidak? Kadang-kala sama, kadang enggak. Kenapa tidak sama? Karena mungkin bacanya imamnya ada yang sembuh sama ada yang
begitu. Sajane ngono anu yo perlu ada tahsin untuk para mubalik saja. Ada tahsin untuk para mubalik. Dulu pas kita jadi majelis taklim itu memang ada orang-orang yang perlu kita garis bawahi perlu tahsin. Sekali lagi saya ulang, Rasulullah tidak pernah pada zaman itu Rasulullah yang khutbah yang imamnya Abu Bakar pernah. Pada zaman sahabat pun juga tidak pernah ketemu. Sahabat yang ini khutbah kemudian yang imam beda itu tidak pernah ketemu. Tapi walaupun secara fikih para ulama mengatakan sah Jumatan yang diimami oleh yang bukan khotibnya. Tapi saya sampai hari ini tetap mengatakan yang afdal itu adalah yang jadi khotib itulah yang imam. Lihat ya. Jadi rangkaian kali ini mau Jumatan itu satu mandi. Setelah mandi dia bersuci, mungkin memotong kuku dan sebagainya. Kemudian dia itu memakai minyak wangi. Setelah memakai minyak wangi dia keluar kemana? Keluar ke masjid, tidak sampai melangkahi orang-orang. Kemudian dia melakukan sholat yang diwajibkan, yaitu sholat 2 rakaat, gitu. Sholat 2 rakaat bersama imam itu. Kemudian ini yang paling penting. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian dia memperhatikan ketika imam itu sedang khutbah. Dan ini nanti akan berkaitan dengan hadis yang lain. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yatubu faqatahu pada Jumatana. Dan apabila engkau itu mengatakan ansit diam kepada saudara, wal imamu yaktubu. Coba perhatikan. Wal imamu yaktubu. Lagi-lagi yang khotib yang ceramah siapa? Imam, bukan orang lain. Wal imamu yaktubu faqatahu. Sementara imam itu sudah khutbah faqatahu. Itu berarti Anda melakukan sesuatu yang sia-sia. Pada Jumatan tidak ada Jumatan. Lihat ya. Jadi gimana hukumnya kalau tidak ngomong sebenarnya, tapi pas ketika Jumatan itu ada imam yang sedang ceramah itu tidur, gimana hukumnya? Kalau di sini kan nanti akan begini, illa ukirallahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, kecuali dia orang yang melakukan seperti kita sebut tadi itu dosanya yang lalu di Jumat sebelumnya, antara Jumat sebelumnya dengan Jumat sesudahnya itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan Jumatan benar seperti riwayat Bukhari ini, maka dosa-dosa antara Jumat yang sebelumnya dengan Jumat yang sesudahnya itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa ibu kan ingin dosa diampuni kalau seminggu itu. Andai kata ibu itu ingin itu. Jadi ada juga ibu-ibu yang minta sama takbir Pak, fasilitas kayak seperti di Masjid As-Salam itu minta As-Salam atau sesuatu juga minta. Jadi kalau orang itu betul-betul melakukan Jumatan secara standar sesuai riwayat ini, antara Jumat 1 dengan Jumat sesudahnya itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan catatan melakukan seperti ini, termasuk memperhatikan khotib sedang ceramah. Makanya kalau ada ngambil khotib itu suara itu wanter loh. Ya, sing bau wanter yang tegas. Bensin Jumatan orang turun. Kalau ada yang tidur, boleh tidak membangunkan? Khotibnya boleh tidak membangunkan? Boleh Pak. Apa dalilnya? Suatu saat ada orang yang begitu datang jeder langsung tunggu. Nabi pas kita khotib bilang, ya fulan as-salaita. Kalau sudah sholat atau belum ya fulan? Jawaban fulan tadi telah. Nabi bilang kum fasal rakaat. Berdiri kamu sholat 2 rakaat. Itu artinya khotib yang ada di atas mimbar itu boleh mengingatkan makmumnya itu. Wah itu kira-kira yang jenengan ngomong harus yang jenengan saya ngomong tunggu itu gini. Lah itu ketika khotibnya ceramah kuena lah kok turun teglor ya apa ini. Makanya kaji subuh itu termasuk dibayar bisa ya. Orang yang turun saya yakin orang-orang dunia
dulu. Lihat itu gimana? Lihat ya. Nah itu sebetulnya jangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memperhatikan. Makanya memang penting. Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam riwayat kalau khutbah Jumat itu suaranya keras seperti menakut-nakuti tentara. Tapi kalau ceramahnya lemah lembut, bulat, gak mari-mari, kate nutup gak sido, dari orang tete ya, kayak malah tambah turu kabeh. Pemane adem panas-panas wadon dalam karpetnya kan adem kok enak. Dong-dongin begitu kemarin paling cepat ngadem boleh konsumsi. Kan banyak orang-orang Jumatan tuh niatin bulan Jumat tapi boleh mangan. Masya Allah. Udah gila kamu tuh. Nah, dari sini disiapkan konsumsi enggak? Kalau Jumatan. Oh enggak. Lah subuh disiapkan konsumsi kan? Nanti niatin boleh makan apa lagi? Nah, insya Allah. Clear ya, jadi mandi pakai minyak wangi itu sunnah. Mau Jumatan pakai minyak wangi itu hukumnya sunnah. Bahkan bisa menjadi sesuatu yang betul-betul dibutuhkan kalau memang kita ya. Makanya tadi saya katakan mungkin takbir bisa memfasilitasi kamar mandi yang bagus dan juga takbir bisa memberikan fasilitasi tentang apa tadi minyak wangi yang kecil-kecil. Kalau saya kemana-mana itu sudah bawa, kemana-mana bawa. Khawatir kalau bawa. Baik, lanjut. Al-istiyaq itu artinya gosok gigi. Jenengan kalau mau Jumatan itu ya sunnahnya mulut itu juga dibersihkan, gosok gigi. Aku kata ngomong rokok mengenai itu repot. Untuk dong-dongnya masih gak belum ngaji baru aku ngomong rokok. Ya. Karena kalau maaf kemarin saya dapat laporan dari takmir, pengurus takmir. Pak, ada mubalik kita Pak. Lapor. Sebelum masuk masjid khutbah itu dia rokokan dulu di luar. Cedah. Lah terus gimana? Ya dia nanti akhirnya khutbah di situ. Saya pulang Pak. Saya nggak seret dengan khotib si boy ngomong gue. Aku merasa ngomong apa. Lah iya itu di masjid kota kan. Jadi insya Allah nggak ada yang khotib gitu ya. Saya tidak akan membahas hukumnya apa. Cuma ada posisinya jamaah-jamaah kita yang saklek dengan keputusan PP. Ya, ada jamaah-jamaah kita yang saklek dengan keputusan PP Muhammadiyah tentang masalah rokok. Lapas ketika mau khutbah sebelum masuk masjid orangnya rokokan Pak Mubalik ini dibuat. Gak lebu-lebu. Lah jamaah yang lain lebu. Imam ini kan ketika khutbah saya rokokan diesel. Mulai Pak jamaah kasih Jumatan itu. Nah itu. Jadi saya sekali lagi tidak akan mengatakan tentang hukum-hukum tentang masalah sholat. Kan kalau umpamanya andai kata jika misalnya mubalik tersebut menghukumi makruh katakanlah begitu. Pas ketika masuk masjid Jumatan itu dibersihkan juga. Jadi pas ketika mau Jumatan itu ya diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk apa? Untuk gosok gigi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita lihat ini. Ghuslu yaumil jumu'ati ala kulli muhtalimin. Diulang-ulang lagi. Berkenaan dengan Jumatan itu mesti yang dikatakan oleh Rasulullah dulu mesti mandi. Berkenaan dengan Jumatan itu yang didahulukan oleh Rasulullah mesti masalah mandi. Mandi Jumat itu ya terbebankan kepada orang yang sudah taklif mukallaf untuk melakukan sholat Jumat. Wasiwakun dan siwak gosok gigi. Wa yaghussu min bima qadara alaihi dan memakai minyak wangi dalam konteks sesuai dengan kemampuannya dia. Sudah terulang lagi apa yang terulang? Minyak wangi, kemudian mandi, gosok gigi, bersuci. Itu sunahnya cuma. Sebelum masuk nomor 5 ada yang didiskusikan dulu dari dua arah. Ada yang didiskusikan dulu. Tidak ada. Iya. Misal saya pernah sholat di masjid NU ya, masjid NU itu kan kalau amal itu waktu ceramah. Oh iya. Nah, itu gimana? Yang benar itu jangan diedarkan kotak amal itu pas ketika
khatib sedang khutbah. Kalau yang di masjid yang seperti di Masjid Bea Cukai Jalan Jakarta itu sudah menjalankan. Jadi kotak amal itu tidak hanya satu. Jadi setiap shop itu ada kotak amal. Begitu imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai salam, kotak itu langsung selesai. Kan cuma sebentar, cuma satu baris. Itu yang bagus. Jadi saya termasuk yang tidak membenarkan kotak amal itu mubeng ketika khotib Jumat sedang ceramah. Di sini di mana? Setelah salam baru dihubungi. Tapi orang-orang yang di belakang ketika kotak amalnya cuma satu sekalian TKP itu resiko kan. Tapi kalau kotak amalnya itu banyak, begitu salam langsung serentak kotak amal langsung. Tapi memang masya Allah ya, kotak amal itu apalagi kalau ada rodanya itu kalau dijalankan coba gak mandek-mandek. Coba gak mandek-mandek, orang mandek belas gak masak belas. Apalagi ada rodanya, coba sekali nonton mewayu dulu. Orang masih kisah ini, orang masih kisah ini. Aku yo heran kok yo ngomong. Lenang masjid delok ketek es selawe. Nyemplungi kotak nang masjid saya udah surga. Delok ketek selawe saya udah surga. Kalau ya apa ketek kan? Ya. Apa lagi? Ada yang diskusi lagi? Bolehkah seorang makmum menginterupsi khotib saat khotbah? Bagaimana caranya dan siapa yang berkewajiban jika yang disampaikan itu kurang tepat atau kurang pas? Jadi yang mengamalkan seperti yang jenengan sampaikan itu adalah orang-orang Syiah. Jadi pada zaman Nabi itu memang memaaf pas ketika Rasulullah khutbah itu juga ada dialog. Itu tadi kan dialog. Pas orang itu kemudian belum sholat sama Nabi disuruh berdiri dan orang kan jawab kamu udah sholat atau belum? Kemudian akhirnya disuruh sholat. Itu artinya pada zaman Nabi itu ada percakapan di tengah-tengah Rasulullah sedang khutbah. Apakah itu bisa menjadikan sebuah dalil yang dipahami orang Syiah? Termasuk orang TDI itu kan termasuk melemparkan uang. Ya betul ya. Melemparkan uang ke khotibnya. Itu saya juga sampai hari ini pun juga mencari dalil yang sahih. Apakah ada dalilnya makmum itu melemparkan uang ke khotibnya pas ketika khotibnya sedang khutbah? Sampai hari ini kan. Tapi khotibnya tidak dikasih isyarat, tidak dikasih amplop, makmum ya harus lemparan itu. Kalau yang melemparkan itu 50 orang dipakai. Jadi para ulama begini Pak. Para ulama lebih cenderung pada posisi ini. Riwayat Bukhari tadi di sini. Summa yunsitu idza takallama al-imam. Memang tidak menafikan untuk bertanya karena pada zaman Nabi pun ada sahabat yang seperti itu. Tapi jangan memakai hadis itu saja. Tapi pakai hadis-hadis riwayat yang lebih sahih diantaranya yang diwajibkan pas ketika khatib itu sedang ceramah itu adalah memperhatikan, diam, memperhatikan dan jangan bicara apalagi duduk. Saya kalau cenderung ada kata ada sesuatu yang tidak pas, interupsinya itu setelah selesai khotib ini. Kalau memang kita menginterupsinya di tengah-tengah sedang imam itu khutbah, mafsadahnya lebih besar. Mafsadahnya lebih besar. Saya yakin kalau tidak terbiasa di Islam dunia ini ada yang interupsi di tengah-tengah khutbah, kacau di mata. Gitu, ada resikonya. Maka di sini dapur mudhar muqaddamun ala jabil masalah. Sebelum memang terjadi istimbatul ahkam yang betul-betul sahih, maka interupsi di tengah-tengah orang yang sedang khutbah jangan dilakukan dulu. Maka Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama
masih tetap berfatwa jangan menginterupsi dulu di tengah-tengah khutbah Jumat berlangsung. Karena mafsadah sama mudarat ini lebih besar daripada itu. Kalau pengen maunya ada sesuatu yang tidak pas, maka nanti setelah khatib sudah turun baru kemudian kita bisa dialog dengan baik. Gitu. Jadi dan alhamdulillah sampai hari ini pun juga saya khatib tidak pernah ada yang interupsi dan juga tidak ada yang pernah mendebat setelah saya turun dari mimbar. Jadi itulah. Jadi jawaban saya spekulatif saja. Di sini ada yang menginterupsi? Jangan-jangan Pak Arif menginterupsi khatib. Pernah satu kali, bukan saya, orang lain. Kita tengah-tengah khutbah. Iya. Terus yang terjadi apa? Orangnya keluar, nggak cocok dengan produknya. Berarti pas ketika khutbah langsung diinterupsi? Iya, kamu ya, keluar. Insya Allah. Enggak, akhirnya mafsadatnya besar kan? Enggak ya. Yang lain-lainnya? Enggak, cuma itu aja keluar. Tak kira kafe mau kafe. Makanya carilah khatib-khatib Jumat yang punya kompetensi dengan baik, akidahnya yang lurus, yang benar, supaya disampaikan itu juga tidak aneh-aneh. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada saya cukupkan. Selesai. Berarti Ahad pertama bulan depan itu masih diadakan Jumat. Ini tambahan satu aja dari 5 menit ya. Kalau Jumatan itu pakailah baju yang terbaik. La bisa ajmala thiyabihi lil Jumat. Hendaklah orang itu kalau Jumatan dia memakai baju yang terbaik, terindah, terbagus dari pakaiannya untuk Jumatan. Ini kalau jenengan mau Jumatan, sunnahnya itu memakai baju yang terbaik, bukan baju yang termahal. Bukan baju yang termahal, beda mahal sama bagus, mahal beda. Maka di sini dikatakan ini, barang siapa yang nanti pada Jumat dia gosok gigi, dia memakai minyak wangi yang ada pada dirinya, kemudian dia memakai baju yang terbaik dari pakaiannya dia, kemudian dia keluar sampai datang ke masjid dan seterusnya. Itu dosa-dosanya kan akan menjadi diampuni oleh Allah. Jadi ada kesimpulan: mandi, gosok gigi, pakai minyak wangi, bersuci, jadi ya, tak potong kuku, tak apa, jenggot dan sebagainya. Kemudian nomor 5 tadi, pakai baju yang memakai baju yang terbaik. Rasulullah tidak menyebut apakah panjang atau pendek. Tapi memang Rasulullah tidak pernah memakai baju pendek. Jenengan boleh sampai elek. Rasulullah Muhammad tidak pernah tertemukan di dalam hadis itu memakai baju pendek, itu memang tidak pernah. Tidak pernah tersebut di dalam sunnah. Tapi para ulama menyebut bukan berarti nggak boleh. Tapi Rasulullah kalau Jumatan itu tidak pernah terekam satu kali pun memakai baju pendek. Coba jangan boleh sampai elek Nabi Muhammad Jumatan dengan pendek, tidak pernah ketemu. Ya, Rasulullah pas ketika dingin itu menunjukkan bahwa Rasulullah suka pakai baju panjang. Kalau dingin cuacanya suka Nabi itu memasukkan tangannya ke lengan baju. Jadi Rasulullah pakai baju panjang. Jadi makanya memang di Indonesia ini memang nggak umum ada khatib Jumat kok gak lengan pendek di orang umum. Kira-kira di Islam dunia ini khatibnya gak lengan pendek sama apa nih? Dan memang tidak umum di Indonesia, tidak umum. Dan Rasulullah memang tidak ada satupun sunnah, satupun Nabi Muhammad itu ceramah khatib Jumat itu pakai pendek. Rasulullah suka pakai gamis yang panjang, warnanya putih, bersih. Jadi memang banyak para ulama menyebutkan sunnahnya itu kalau Jumatan itu pakai baju yang polos warnanya putih. Tapi bukan berarti tidak boleh selain putih. Pak pakai baju batik oleh Bapak. Yang dilakukan Nabi itu kalau ke masjid jamaah terutama Jumatan, beliau suka pakai baju putih warnanya polos, tidak berkarakter.
Ojo sampai kemudian jenengan gak kaos oblong, lengan pendek, lalu ibu ini ono tulisan sing ora kena-kena, sakitnya itu di sini. Oh, kok maksudnya wong iki? Nah, kayak seperti pagi kalau putih bagus panjang kalau singatan. Nah, itu nanti bisa dicontoh. Nanti takbir memberikan apa namanya pengurusnya pakai baju putih semua bagus. Sunnahnya pakai polos putih. Itu aja. Cukup kira-kira yang itu. Akad yang ketiga kita bahas tauhid. Baik, subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.